Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan bersama saya Pendeta Sylvia Mamuaya. Kita akan baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, pemimpin, penuntun, pemelihara kehidupan kami. Kami mohon di saat ini Engkau menolong, memimpin, menuntun kami dan memelihara hari-hari hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya boleh jadi pegangan di kehidupan, khususnya bagi kami umat-Mu, untuk boleh memahami arti dari sebuah karunia yang sebenarnya. Tuhan berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karunia seringkali jadi sesuatu yang diperdebatkan. Malah beberapa orang Kristen mengusahakan untuk memilikinya. Padahal namanya juga karunia. Karunia mana yang bisa diterima dengan keinginan sendiri? Karunia itu kan pemberian. Karunia, grace. Pemberian cuma-cuma. Tapi mengapa banyak sekarang gereja masa kini memaksakan sepertinya karunia untuk dimiliki? Nah, bagaimana kita memahami itu? Mari kita baca bersama bagian firman Tuhan. Saya akan membaca bagi kita semua di saat ini beberapa bagian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Ayatnya yang ke-28 dan 1 Korintus pasal 14 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-4. Yang pertama 1 Korintus 12 ayat 28. Saya bacakan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saya lanjut ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Kita lanjut dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2, ayat 1 sampai 4. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara-saudara, 1 Korintus 12 tadi jelas mengatakan bahwa Allah memberikan kepada masing-masing orang, pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar, untuk mendapat karunia. Jadi mereka bisa memiliki karunia. Tetapi penetapan Allah bagi mereka bukan berarti bahwa mereka semua harus memiliki karunia. Yang dikatakan bahwa selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Ini jelas catatan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ingin mengatakan, tidak semua orang mendapat karunia. Tidak semua orang harus punya karunia. Beda dengan pengajaran gereja masa kini. Semua orang harus bisa berbahasa roh. Semua orang harus bisa menyembuhkan. Semua orang
Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan, tidak semua orang, malah rasul, nabi, pengajar, tidak semua mendapat karunia yang sama. Tidak juga semua mendapat karunia. Nah, bagaimana kita memahami ini? Contoh-contoh sederhana kita bisa lihat. Di antara para rasul, Petrus misalnya, dia bisa menyembuhkan orang. Dia punya karunia, dia bisa berkhotbah. Dia dianugerahkan karunia yang cukup banyak oleh Tuhan. Rasul-rasul yang lain tidak memperoleh itu. Paulus juga, yang bagi saya adalah rasul yang dipilih Tuhan untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Rasul yang dipanggil Tuhan untuk menggenapkan 12, yang satu sudah hilang karena dia menjual Yesus, digantikan dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus diberikan kepercayaan oleh Tuhan bisa melakukan banyak hal. Dalam catatan Alkitab, Kisah Para Rasul mengatakan, sapu tangannya Paulus dipegang, orang bisa sembuh. Dikatakan dia beberapa kali melakukan penyembuhan. Dan setiap catatan surat yang boleh kita baca dalam Perjanjian Baru itu hampir semua tulisan tangan dari seorang Rasul Paulus. Paulus menerima banyak karunia dari Tuhan, termasuk dengan setiap catatan yang dia berikan kepada jemaat-jemaat. Mereka mengalami perubahan, dan saya percaya dalam kehidupan beriman mereka dibangun. Nah, jadi apakah semua rasul mendapat karunia? Tidak. Dan apakah semua karunia harus dimiliki oleh semua rasul? Tidak. Sehingga benar catatan Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar yang menyembuhkan, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh? Karena tidak semua mereka adalah rasul. Bisa jadi mereka jemaat biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa jadi mereka bukan seorang pengajar, tapi dipakai Tuhan, menerima karunia. Nah, sehingga gejala yang terjadi di masa ini tentang gereja yang berlomba-lomba mengejar karunia, malah karunia yang hampir semua orang bisa melakukannya, karunia berbahasa roh, sepertinya menjadi sesuatu yang cukup utama dikejar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saya percaya mereka tidak baca Alkitab ini dengan benar. Kalau saja mereka membaca ini dengan benar, mereka akan tahu bahasa roh bukanlah karunia yang paling utama. Dan sekalipun ada dalam tingkat karunia paling utama, mereka akan ada di tingkat yang seharusnya mereka ada, yang paling atas. Saya akan jelaskan sebentar. Dikatakan setelah pasal 12 yang kita baca, kita lompat ke pasal 14. Pasal 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih. Apa yang harus dikejar? Kasih. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi levelnya jelas. Di sini karunia-karunia yang tidak perlu diusahakan, pemberian Allah secara cuma-cuma. Pemberian bisa kepada rasul, bisa kepada bukan rasul. Bisa kepada pengajar, bisa bukan pada pengajar. Di sini Allah memberikan kepada siapa saja yang diinginkan karunia. Menyembuhkan, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh dan lain sebagainya. Itu bisa kita baca dalam Korintus. Jadi di sini level paling bawah. Dan kalau saudara-saudara mengejar karunia itu, saudara-saudara ada di sini. Yang sebenarnya bukanlah harus dikejar. Karena ini adalah pemberian dari Allah. Apa yang bisa kita usahakan? Level 2. Karunia bernubuat. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi di sini level di bawah, mendapat karunia, bisa karunia apa saja. Di sini kau perlu mengusahakan untuk memperoleh karunia bernubuat. Nah, apa itu bernubuat?
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, jadi Paulus mengatakan bahwa yang berkata-kata dengan bahasa roh, itu yang bisa mengerti hanya dia dengan Allah. Herannya sekarang, semua orang ingin orang lain tahu dia bisa berbicara dengan Allah. Karena dia bisa berbahasa roh. Tapi apakah bahasa rohnya bisa membuat orang lain terbangun hidup berimannya? Tidak selalu begitu. Tapi heran, semua gereja berlomba-lomba melakukannya. Malah sekarang ada sekolah-sekolah bahasa roh, belajar bahasa roh. Padahal Alkitab jelas mengatakan, itu tidak dipelajari. Itu pemberian Allah. Nah, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Karunia bernubuat itu apa? Karunia bernubuat bukanlah karunia berbahasa roh yang kau bisa berbicara dengan Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi berbahasa roh dan bernubuat itu dua hal yang berbeda. Nah, tadi dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tapi kepada Allah. Seorang pun tidak ada yang mengerti. Karena oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi yang bernubuat ini, ia berkata kepada manusia. Jadi karunia bernubuat, karunia yang diberikan oleh Tuhan supaya dia bisa berkata-kata kepada manusia. Nah, bernubuat itu apa? Bernubuat dalam perjanjian lama adalah memperkatakan hal-hal yang masih rahasia, yang masih akan terjadi. Dan nubuat itu digenapi. Bagaimana kita mempercayainya? Perjanjian baru. Apa yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama, hal-hal mengenai kedatangan Mesias, hal-hal bagaimana seorang akan memperanakkan seorang anak dari seorang perempuan muda, seorang perawan. Bagaimana keselamatan akan diberikan oleh Tuhan, pemulihan, janji itu digenapi dalam Kristus Yesus. Dan itu digenapi. Nah, bernubuat dalam perjanjian lama memperkatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi. Bernubuat dalam perjanjian baru bukan lagi memperkatakan apa yang akan terjadi. Tetapi dikatakan pasal 14 ayat 3 dari 1 Korintus. Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Apa itu nubuat? Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Bagaimana dia bisa membangun? Bagaimana dia bisa menasihati? Bagaimana dia bisa menghibur? Tentu dia akan memperkatakan firman. Dia membangun dengan firman. Membangun orang-orang yang sedang hancur hidupnya. Membangun orang-orang yang sedang salah dalam jalan. Dia bisa menasihati orang-orang yang perlu dinasihati, yang sudah salah atau harus kembali ke jalan yang benar. Dengan bernubuat, dia bisa menghibur orang yang dalam kepenatan, dalam penderitaan, dalam kesukaran. Bukan dengan kalimat-kalimat motivasinya, bukan, tapi dengan firman Allah. Alkitab. Karena itu seorang yang mengusahakan diri untuk bisa memperoleh karunia bernubuat, dia harus membaca Alkitab. Bagaimana dia bisa mengajar kalau dia tidak membaca Alkitab? Minimal, dia bukan seorang pendeta. Dia perlu baca Alkitab berulang-ulang. Sedikit demi sedikit dia pahami dan dia bisa bernubuat. Kan bisa diusahakan. Nah, maka kedekatan dengan Tuhan akan bisa membuatmu memiliki karunia bernubuat. Karena dengan kau dekat dengan Tuhan, artinya kau dekat dengan firman-Nya, kau baca setiap hari, kau akan punya pemahaman yang benar. Dan saya percaya rohnya akan menolongmu untuk bisa memperkatakan hal-hal yang tak terucapkan sebenarnya. Tak terpahami oleh dirimu, tapi bisa dipahami oleh orang lain. Itu kan namanya karunia. Nah, siapa yang bernubuat, berkata-kata kepada manusia, membangun, menasihati, menghibur. Jadi bukan memperkatakan misteri-misteri di masa yang akan datang. Dan gereja perlu hati-hati. Jangan sampai terjebak
pada hal-hal itu. Jangan sampai bilang bahwa si pendeta A bisa melihat hal ini. Dan mungkin bisa jadi dia bukan pendeta. Lalu saudara melihat kejadian itu benar terjadi dan memperkatakan bahwa dia adalah orang yang bisa melihat masa depan. Dia diberikan karunia oleh Tuhan. Hati-hati saudaraku. Karena tidak semua yang kau lihat spektakuler dalam diri seseorang itu berasal dari Tuhan. Dan sudah Tuhan katakan itu dalam Alkitab. Tuhan sudah mengatakan akan datang banyak nabi palsu. Kamu harus hati-hati. Nabimu yang kau populerkan, kau bangga-banggakan, periksa hidupnya. Pendetamu yang kau populerkan bisa melakukan tanda dan mujizat. Bisa melihat sesuatu yang bagimu dia akan terjadi dan memang terjadi. Bagaimana cara memeriksanya? Periksa hidupnya. Hidupnya benar tidak? Kalau hidupnya benar, mungkin dia dari Tuhan. Atau mungkin juga tidak. Tapi minimal ketika kau dengar pengajarannya, kau baca Alkitab, benar tidak Alkitab bilang seperti itu? Kalau sama seperti itu, dia hamba Tuhan. Tapi kalau tidak, kau harus percaya apa yang dikatakan Yesus. Akan datang banyak nabi-nabi palsu. Nah, maka untuk memahami bagian ini, kita perlu membuka hati dengan sungguh. Kau perlu tahu bahwa karunia tidak perlu dikejar. Jadi karunia di dalam tahap pertama diberikan dengan cuma-cuma. Karunia yang perlu diusahakan di tahap kedua, level sedikit tinggi. Apa itu? Karunia bernubuat. Kau memperkatakan firman dengan menghibur, memperkatakan firman dengan membangun, memperkatakan firman dengan menasehati. Jadi bukan lagi melihat hal-hal yang akan datang. Karena semua sudah dicatat dalam Alkitab. Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Benar kalimat ini. Kalau saudara-saudara berbahasa roh hanya untuk dirimu, kau berbicara kepada Tuhan. Itu untuk apa? Paulus bilang lebih baik satu perkataan daripada 1000 tapi tidak dimengerti. Nah, sekarang, apakah bahasa roh tidak ada? Bahasa roh ada. Apakah masih ada hingga hari ini? Hari ini masih ada. Tapi apakah semua orang menerima karunia berbahasa roh? Tidak. Mengapa orang butuh karunia berbahasa roh? Kalau kita perhatikan dalam bacaan yang lain, para murid bisa berkata-kata, mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak paham, mereka sendiri sebenarnya tidak bisa. Karena itu bahasa bangsa lain. Di saat turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah, apa faedahnya bahasa roh di waktu itu? Tujuannya jelas. Banyak orang pulang kampung. Itu perayaan Pentakosta. Itu perayaan hari raya besar dalam kehidupan bangsa Israel. Sampai di perjanjian baru, mereka disebut Yahudi. Ini masih dirayakan. Semua orang pulang kampung. Semua orang berkumpul. Dan mereka mungkin tidak lagi paham dengan bahasa daerah, bahasa asli. Tapi mereka harus pulang kampung untuk berperayaan Pentakosta. Nah, mengapa bahasa roh waktu itu ada? Mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti, tapi orang lain bisa mengerti. Tujuannya, supaya banyak orang mendengar waktu itu, mengerti tentang firman dan menjadi percaya. Percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Nah, maka kalau Tuhan memberimu karunia bisa berbahasa roh, pasti Tuhan tahu tujuannya, pasti benar. Nah, orang yang belum mengerti Tuhan, tidak tahu siapa Yesus, bisa tidak dia menerima karunia ini? Bisa. Karena dengan berbahasa roh, dia akan merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Hal yang spektakuler itu akan membuatnya dia percaya kepada Tuhan. Tapi setelah dia percaya, dia pasti naik level. Dia di level ini. Dia akan mengusahakan diri untuk mengejar karunia bernubuat. Bagaimana caranya dia bisa mengejar? Dia harus belajar firman. Supaya dia bisa membangun orang lain dengan firman. Pasal 14 ayat 2. Dia bisa, ayat 3 maksud saya, menasihati orang lain dengan firman. Dia bisa
menghibur orang lain dengan firman. Nah, sekarang ada 2 level yang sudah kita lewati. Masih ada 1 level yang paling tinggi, yang kita baca dalam 1 Korintus 14 tadi. Apa yang sebenarnya perlu dikejar oleh orang Kristen? Yang paling utama, kejarlah kasih. Kasih perlu dikejar. Bahasa roh tidak perlu dikejar. Nubuat perlu diusahakan. Karunia penyembuhan, karunia berbahasa roh, karunia-karunia yang level 1, itu pemberian Allah. Bisa diberikan, bisa tidak diberikan. Kalau diberikan, kamu butuh atau tidak? Kalau dengan karunia itu, kamu bisa menjadi percaya pada Tuhan, tentu Tuhan bisa memberikannya. Tapi saya percaya Tuhan tahu kepada siapa dia memberikan karunia itu. Dan dalam situasi seperti apa? Sama seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus menerima karunia itu. Dia bisa menyembuhkan. Awalnya kan dia tidak bisa menyembuhkan. Sewaktu dia menjadi ahlinya Taurat. Tapi setelah dia bertobat, dia menerima karunia itu. Tujuannya apa? Supaya orang bisa percaya kepada Yesus. Melalui karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus. Melalui karunia yang Tuhan berikan kepada Petrus. Melalui karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang. Yang dalam ukuran Tuhan bisa menjadi alatnya memberitakan firman Tuhan. Tujuannya satu. Injil bisa diberitakan. Bukan kau gagah-gagahan. Kau sombong-sombongkan karunia yang kau terima dari Tuhan. Maka orang Kristen perlu tidak memiliki karunia? Bisa perlu, bisa juga tidak perlu. Itu tergantung Tuhan. Dia berikan, ya mungkin dia tahu kau butuh itu untuk menopang pelayananmu. Kalau kau pendeta, kalau kau hamba Tuhan. Tapi kalau kau jemaat biasa, misalnya dalam tugas kantor, kau pemimpin yang baik, diberikan karunia kepemimpinan. Tujuannya supaya kamu bisa memimpin lebih baik. Mungkin anggotamu yang perlu kau atur. Tuhan berikan itu supaya dengan cara kepemimpinanmu ditambahkan karunia yang Tuhan berikan. Perusahaanmu maju. Seperti itu. Tapi bisa tidak dia tidak berikan? Bisa. Dan kalau tujuannya benar untuk pemberitaan Injil Tuhan, pasti dia berikan. Tapi saat dia berikan, bagaimana caranya kita bisa memperolehnya? Tergantung. Kamu dekat Tuhan atau tidak? Anak yang patuh pada orang tuanya, saya percaya di antara kakak beradik, dari 3 contohnya kakak beradik, ada 1 yang paling rajin. Dia menurut saya, meskipun 3 anak ini disayang, 1 anak ini jadi unggulan. Bisa jadi dia dapat hadiah-hadiah yang tidak dimiliki oleh kakak beradiknya yang lain. Diberinya karunia. Jadi pemberian dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada anak-anak yang dalam ukurannya pantas dan layak mendapat upah tambahan. Karunia juga begitu. Jadi kamu dekat Tuhan atau tidak? Nah, tingkat kedua setelah di bawah. Bisa tidak kita mengusahakan? Bisa. Karunia apa yang bisa diusahakan? Karunia bernubuat. Bagaimana bernubuat? Bernubuat bukan memperkatakan hal-hal yang nanti akan terjadi. Tapi bernubuat. Firman yang kau baca, firman yang kau pahami. Kau jadikan pegangan untuk bisa membangun hidup orang lain. Bisa menasihati, bisa menghibur, memberi kekuatan bagi siapapun yang sedang lemah imannya. Itulah karunia bernubuat. Level karunia yang paling di atas. Dan yang paling penting yang harus dikejar, level 3. Kejarlah kasih. Sayangnya, banyak orang tak mengejar kasih. Banyak orang mengejar bahasa roh. Sedikit orang mengejar kasih. Kamu ada di mana? Kau mengejar kasih atau kau mengejar bahasa roh? Kau mengejar kasih atau kau mengejar karunia-karunia yang bisa diberi, bisa juga tidak diberi. Jangan sampai kau terjebak. Supaya orang menilaimu rohani. Kau ingin mendapatkan karunia itu. Kau membuat dirimu menipu dirimu sendiri. Menipu jemaatmu. Menipu siapapun yang bisa menganggap olehmu lah kamu bisa memiliki itu. Orang yang memiliki diberikan karunia oleh Tuhan.
dia pasti tidak akan gagah-gagahan dengan mengatakan, saya bisa melihat, saya bisa mendoakan dan memberikan kesembuhan. Dia tidak akan jual karunia itu, apalagi untuk sebuah bisnis. Dia tidak akan memakai kesempatan itu untuk sebuah keuntungan. Karena karunia adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi pelayanan. Kalau kau penatua, kau diakin, kau pelayanan, Tuhan pasti lihat kau butuh karunia. Ditambahkanlah karunia padamu. Tapi saat kau terima karunia, jangan kau jadi sombong. Itu pemberian Allah. Yang perlu kau usahakan adalah karunia bernubuat. Bukan berbahasa roh, bukan menyembuhkan. Bukan hal-hal yang dianggap level tinggi, padahal level paling bawah menurut catatan Alkitab. Dan yang paling tinggi, kejarlah kasih. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu boleh meneguhkan, memberkati, menguatkan iman, harap dan kasih kami. Tolong kami, tuntun kami menjadi anak-anak-Mu yang tahu dan peka terhadap setiap karunia yang Tuhan beri. Tidak gegabah dalam memilih dan memilah karunia-karunia yang lebih utama. Tidak memaksakan karunia untuk kami miliki, karena kami tahu itu pemberian Tuhan. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami. Mengusahakan karunia yang paling utama, bernubuat. Dan mengejar apa yang paling utama, kasih. Tuhan kiranya dimuliakan di kehidupan kami. Firman-Mu boleh memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Amin.